Di kota Ambon, di tengah pesona budaya dan keramahannya, bayang-bayang perpecahan antar agama masih menghantui. Konflik seringkali dipicu oleh provokasi negatif di media sosial, sehingga mengancam persatuan dan kesatuan generasi muda. Tamangnya, jadi sudah kita rasa kasihan nah. Barang apa bro? Kita teman-teman banyak sudah baca belah di media sosial, banyak yang viral, banyak yang terprovokasi di media sosial. Padahal di ketong kompleks itu Islam yang salam itu dong hidup baik-baik saja. Tadi ada di anak kompleks ini, seperti kompleks sebelah apa lagi? Mau pasti tamang, ketong kumpul sebagian anak-anak lalu ketong bikin dialog di kafe yang sebelah itu, lalu ketong tinggal kompleks anak-anak salam di sebelah sana mana? 7 tahun supaya katong yang ada terpancing dengan berita yang ada viral di TikTok. Provokasi online seringkali memicu konflik di dunia nyata. Kepercayaan dan persaudaraan antar umat beragama terancam, dan anak-anak muda mulai terpecah belah dengan berita yang salah, sehingga anak-anak muda memanas dan langsung turun ke lapangan untuk konflik. Oke Ibu, saya ingin bertanya sedikit terkait dengan beberapa berita yang viral. Pendapat Ibu, menurut Ibu harusnya tuh generasi muda tuh seperti apa untuk menyikapi masalah-masalah yang viral, berita-berita yang hoax, yang tidak berujung kepada konflik? Karena yang realita yang kita lihat tuh kadang anak-anak muda, generasi muda itu gampang terpancing dengan berita-berita yang bohong, dan mereka itu langsung turun ke lapangan dalam artian konflik dan bikin suasana gaduh. Pendapat dari seorang pendeta tuh seperti apa terkait dengan masalah yang ada di kota Ambon? Jadi begini, agama itu kan ajar katong harus berdamai, katong juga harus penuh dengan kasih sayang, dimana katong sebagai anak muda itu katong harus lawan provokasi negatif dengan katong mempromosikan nilai-nilai toleransi yang positif. Apalagi katong anak muda generasi ini, katong juga harus kompak, simbol gampang terprovokasi dengan berita-berita yang hoax atau varian itu menjadi umpan supaya katong tetangga kompleks ini mulai bikin rubuh katong persatuan begitu. Menjadi satu lagi, kalau misalnya ada kesalahpahaman begitu, katong sih boleh langsung dengan kekerasan. Tetapi katong itu harus panggil dulu, katong bicara baik-baik dulu, katong cari solusi yang pas untuk katong menyelesaikan masalah tersebut. Oke, jadi yang saya kutip tuh gini, jadi setiap kali ada masalah itu tidak boleh langsung konflik. Ya. Segala sesuatu tuh kita bisa selesaikan dari sisi positifnya, berdialog atau melakukan kegiatan-kegiatan yang membuat mereka tuh tidak gampang terpancing. Oke, terima kasih. Konflik yang terjadi bukan hanya melukai fisik seseorang, tetapi juga menghancurkan ikatan persaudaraan yang telah lama terjalin. Harus berpisah, berakhir karena konflik. Ya, Ale kan aktivis Islam nih, bagaimana Ale pandangan para anak muda zaman sekarang yang pada saat dulu lihat berita-berita yang terpancing di media sosial terus tuh panas, langsung jadi konflik. Jadi begini, katong kan selalu berita-berita kalian yang ujaran kebencian. Katong harus setuju pada generasi muda kalau perbedaan itu kita dan persatuan lebih kuat daripada perpecahan. Betul nih,
selamanya ada gerakan langsung kacau-kacau begitu. Coba katong selesaikan dengan cara yang baik-baik saja. Bikin dialog lintas agama, bikin kegiatan-kegiatan yang positif, harus kasih advokasi pada masyarakat lain supaya masyarakat semakin cepat terpengaruh begitu. Supaya endingnya katong bikin hal-hal yang menyusahkan katong itu sama. Provokasi itu selamanya yang negatif, ada juga provokasi yang positif supaya bikin katong yang tadinya terpecah belah katong bisa sama-sama. Di dalam film ini tuh penyelesaian konflik menggunakan dialog dan advokasi. Kenapa? Dialog dan advokasi itu merupakan metode efektif dalam penyelesaian konflik antar anak muda. Dialog memungkinkan kedua belah pihak untuk mengungkapkan perspektif mereka, mendengarkan satu sama lain, dan mencari solusi bersama. Di sisi lain, advokasi juga dapat membantu memastikan bahwa semua pihak memiliki akses yang sama untuk menyampaikan pendapat dan kebutuhan mereka, serta memastikan bahwa hak-hak mereka itu harus dihormati. Proses ini memerlukan fasilitator yang netral dan terampil untuk memandu diskusi atau berdialog untuk memastikan bahwa semua suara didengar dan dihargai. Hasilnya adalah solusi yang disepakati bersama yang mempertimbangkan kepentingan semua pihak yang terlibat di dalam proses diskusi antar lintas agama dan lain-lain di kompleks tersebut.